teacher. How are you today? Teacher hope you fine. Say with teacher ya. Aman dalam lindungan Tuhan. Amin. Ya, sebelum kita masuk dalam pembelajaran, ya ini adalah pertemuan kedua ya sayangnya masuk dalam pembelajaran agama Kristen. Kita berdoa terlebih dahulu. Oke, doa akan dipimpin oleh Jivelin dari kelas 1A. Minggu depannya kelas 1B, minggu depannya lagi kelas 1C ya sayang ya. Bergilir ya. Oke, doa dimulai. Kepada Tuhan Yesus, kami mau belajar, berkati kami, teacher dan mama papa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Thank you Jivelin sudah memimpin kita dalam doa. Dan anak-anak teacher, kita mau masuk dalam pembelajaran kali ini adalah temanya penjelasan Alkitab tentang penciptaan ya. Penjelasan Alkitab tentang penciptaan. Dan sekarang kita lihat urutan penciptaan dari hari yang pertama sampai pada hari yang ke-6. Pada hari pertama, Allah menciptakan gelap dan terang. Dan terang menunjukkan kepada waktu, di mana gelap adalah malam dan terang adalah siang. Mengapa Tuhan ciptakan gelap dan terang? Supaya pada waktu malam manusia beristirahat dan pada waktu siang manusia bisa bekerja, shopping, dan lain-lain. Nah, pada hari yang kedua Allah menciptakan cakrawala. Ya, cakrawala ini adalah untuk memisahkan air dari air dan cakrawala ini disebut langit ya. Cakrawala itu dinamai langit. Iya, pada penciptaan yang kedua ini, hari yang kedua ini, disinilah terjadi suatu tempat tanah kering yang disebut daratan dan lautan. Begitu juga dengan langit ya sayang ya. Kemudian pada hari yang ketiga Allah menciptakan tumbuhan di darat, yaitu ada pohon-pohon, bunga-bunga dan yang lain-lain. Pokoknya tumbuhan yang tumbuh di darat. Nah, pada hari yang keempat Allah menciptakan benda penerang di langit. Ada matahari untuk siang, ada bulan, bintang untuk malam. Hebat ya Tuhan kita. Kemudian pada hari yang kelima Allah menciptakan binatang di air dan di udara. Binatang di air itu seperti ikan ya, ikan hiu, ikan-ikan yang lain. Nah, binatang di udara itu apa sayang? Yaitu burung-burung supaya bisa terbang dan yang lain. Binatang-binatang yang bisa terbang ya, itu binatang di udara. Oke, itu adalah pada hari yang kelima. Wah, sekarang di hari yang terakhir yaitu hari yang keenam. Hari keenam Tuhan menciptakan binatang di darat. Bilang binatang di darat, itu hari yang ke-6. Kemudian setelah binatang di darat, Tuhan menciptakan manusia. Jadi di hari yang ke-6 itu dua penciptaan yang Tuhan lakukan, itu pertama binatang di darat, kemudian manusia. Ingat ya sayang ya, manusia. Nah, untuk mempermudah kita mengingat hari penciptaan, teacher memberikan sebuah pujian. Mari kita bernyanyi ya. Pada hari pertama Allah ciptakan terang. Hari kedua jadilah cakrawala. Hari ketiga diciptakan tumbuhan, semuanya dari mata Tuhan. Hari keempat jadilah
bersemangat, bersemangat. Oke, sangat-sangat bersemangat. Nah, anak-anak teacher, minggu lalu teacher sudah mengajarkan anak-anak teacher bahwa Tuhan menciptakan manusia pada hari yang ke-6. Dia menciptakan manusia berbeda dengan ciptaan lainnya. Manusia itu diciptakan berbeda dengan tumbuhan, berbeda dengan binatang, berbeda dengan bintang, bulan, matahari, atau juga berbeda dengan air, darat. Ya, berbeda. Manusia itu adalah makhluk yang paling mulia yang diciptakan Tuhan. Nah, sekarang kita baca di Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi manusia itu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Nah, perbedaan manusia dengan ciptaan lainnya itu adalah akal budi. Ya, manusia itu memiliki akal budi. Nah, kalau hewan tidak punya, tumbuhan tidak punya. Ya, manusia punya akal budi. Sama-sama katakan, manusia punya akal budi. Itu perbedaannya. Perbedaannya manusia dengan hewan itu, manusia punya akal budi ya. Nah, arti segambar dan serupa dengan Allah adalah manusia mempunyai sifat-sifat Allah. Mau tahu sifat-sifat Allah? Ini dia sifat-sifat Allah. Nah, sifat-sifat Allah itu adalah penuh kasih, mengampuni, sabar, rendah hati, adil, dan semua yang baik ya sayang ya. Nah, sifat-sifat Allah ini ada pada kita dalam buah roh, yaitu ini yang ada pada kita, ada damai sejahtera, kemurahan, kesetiaan, ya, kesabaran, kebaikan, kasih, penguasaan diri, lemah lembut, sukacita. Semuanya ini ada pada kita yang ada di dalam Tuhan. Nah, anak-anak teacher, setelah teacher menjelaskan, anak-anak teacher pasti mengerti bahwa manusia diciptakan Tuhan segambar dan serupa dengan Allah, yaitu paling mulia ya. Ingat, manusia diciptakan paling mulia, memiliki akal budi untuk berpikir ya. Coba nih, kenapa sih manusia itu dimiliki akal budi untuk berpikir berbeda dengan ciptaan yang lainnya? Ya, manusia tahu perbuatan yang baik dan yang buruk. Oke? Binatang itu nggak tahu itu buruk atau baik yang dia lakukan ya. Tumbuhan itu juga seperti itu. Tapi kalau manusia yang memiliki akal budi pasti dia tahu ya. Manusia tahu bahwa menjatuhkan adik itu sakit ya, adiknya itu pasti merasakan kesakitan. Nah, kalau dia memiliki akal budi, dia tidak akan melakukan demikian ya sayangnya. Iya, anak-anak teacher tetap beribadah ya, sebagai bukti bahwa kita adalah ciptaan Tuhan. Kita harus beribadah kepadanya. Ya, itu adalah tentang penciptaan. Ya, penciptaan. Inti dari semuanya ini yaitu anak-anak teacher berubah sikapnya. Yuk kita baca di dalam halaman 4 rangkumannya ya. Aku adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia. Aku memiliki akal budi untuk berpikir. Aku segambar dengan Tuhan. Aku memiliki sifat kasih, jujur, adil, sabar, dan tulus. Aku dapat berhubungan dengan Tuhan. Aku dapat menjaga ciptaan Tuhan. Aku suka menolong teman yang kesulitan. Aku mencintai lingkungan yang diciptakan Tuhan. Aku peduli terhadap semua ciptaan Tuhan. Ya. Ini adalah rangkumannya. Nah, anak-anak teacher, sekarang kan lagi pandemi nih, ya, virus corona. Nah, untuk menjaga diri dan teman-teman dan keluarga yang lain, kamu harus peduli terhadap semua ciptaan Tuhan. Oke?
Ya, ikuti protokol kesehatan supaya kita sama-sama peduli. Ya, anak-anak teacher adalah anak-anak yang hebat. Oke, ya. Demikian pembelajaran hari ini. Nah, untuk penutup doa akan dipimpin oleh Rade. Silakan. Mari kita berdoa. Puji syukur, berkati kami pulang, berkati semuanya, berkati perjalanan kami, dan Yesus, haleluya, haleluya, amin. Oke, thank you Rade. Baiklah anak-anak teacher, sebelum kita selesaikan pembelajaran hari ini, kita ada tugas ya. Tugasnya itu di halaman 9. Di halaman 9 kamu warnai gambar hati. Warnai gambar hati. Sesuaikan dengan pokok-pokoknya ya. Sesuaikan dengan tulisannya. Contohnya nih, caraku bersyukur sebagai ciptaan Tuhan. Yang pertama, nih ya, berdoa kepada Tuhan. Apakah kamu sudah sering atau memiliki waktu-waktu berdoa untuk Tuhan? Ya, kalau kamu belum melakukannya, jika tidak pernah, warnai 1. Jika kadang-kadang kamu berdoa, warnai 2 saja. Jika sering, kamu warnai 3. Jika sering sekali, ya selalu dilakukan, kamu warnai ke-4 gambar hati. Nah, kalau misalkan cuma sekali, cuma 1, kan berdoa kepada Tuhan, aku lupa berdoa teacher, bangun tidur aku kadang langsung pergi mandi, aku juga menangis, tidak berdoa dulu, ya. Nah, kamu gak warnai hanya 1. Cara memperbaikinya, apa yang harus kamu lakukan? Ya, berusaha untuk mengingat, ya, mengingat bahwa habis bangun tidur, masuk teacher, setelah bangun tidur aku harus berdoa, begitu ya. Atau juga mau diingatkan mama untuk berdoa, ya. Kadang ada loh anak-anak udah mamanya ngingetin, doa dulu sayang, nggak mau, aduh kasihan ya. Harus mau diingatin mama. Cara memperbaikinya apa gitu ya. Kemudian yang kedua, menyayangi keluarga dan teman. Nah, ini apakah kamu selalu menyayangi keluarga kamu? Ya, kalau selalu, kalau sering, warnai 4. Jika tidak pernah, aduh, sedih sekali teachernya kalau kamu tidak sayang sama keluarga. Pasti sayang ya sayangnya. Ya, lakukan sesuai petunjuk ya nak. Nah, kalau kamu sudah melakukannya, sering melakukannya, tidak ada cara memperbaikinya. Tidak usah ditulis ya sayangnya, karena kamu selalu ya melakukannya. Nah, berkata benar dan jujur. Apakah kamu masih pernah bohong? Ya, ketika mamanya bilang, sudah nonton video pembelajaran nak? Sudah mah, padahal belum. Nah, itu bohong. Nah, kalau kamu masih berbohong, lihat di sini berapa bintang, berapa hati yang kamu warnai. Nah, cara memperbaikinya apa? Ya, berkata jujur, belajar berkata jujur gitu ya sayangnya. Kemudian halaman 10, saling menolong keluarga dan teman. Saling menolong keluarga dan teman. Apakah kamu anak yang mau menolong mama, menolong papa, atau menolong kakak? Kalau kamu gak mau menolong, kamu boleh warnai hanya 1. Tapi kalau kamu rajin menolong, aku suka tolong mama. Kalau mama bilang, nak tolong dong cuci piringnya atau simpan piringnya, kamu langsung mau. Nah, berarti hatinya banyak diwarnai. Ya, kalau tidak pernah, tulis cara memperbaikinya. Menjaga tubuh dengan menggosok gigi setiap hari. Apakah kamu menjaga tubuh kamu dengan menggosok gigi? Ya, kalau kamu lakukan itu, warnai dengan baik ya sayangnya. Iya, cara bersyukur lagi nih, contohnya menghabiskan makan atau tidak membuang makanan, ya, tidak membuang makanan. Itu juga salah satu bersyukur loh ya sayangnya.
Kalau kamu makan secukupnya dan tidak membuang-buang makanan, nah, kamu buat di sini warnanya banyak. Tapi kalau kamu masih mau kadang buang makanan, aku nggak suka lagi mah, aku nggak suka makan sayurnya. Nah, kamu warnai cuma 2. Siapa di sini yang rajin makan sayur, boleh warnainya banyak ya. Dan berikutnya kamu cari lagi ya. Boleh juga apalagi nih, olahraga. Ya, saya berolahraga itu juga cara bersyukur ya, karena kita ciptaan Tuhan. Berolahraga. Kalau kamu jarang berolahraga, kamu buat satu saja. Tapi kalau kamu rajin berolahraga, tidak hanya main HP terus ya, kamu boleh warnai 4-4-nya. Hebat anak-anak teacher. Ya, itu adalah tugasnya. Terima kasih buat Jivelin dan Rade yang sudah mau berdoa hari ini. Minggu depan teacher akan tunggu video dari teman kamu yang akan teacher hubungi ya. Sayangnya teacher akan hubungi. Setiap minggunya akan berganti-gantian teacher buat. Oke? Terima kasih anak-anak teacher. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.